Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Imam Ghazali berkata, andai kata engkau bertanya, jelaskanlah kepada kami mula-mula hukum-hukum harta yang haram dan syubhat dan batas keduanya. Maka aku menjawab, demi Allah, sesungguhnya sudah aku puaskan perkataanku padanya di dalam kitab Asrar Muamalatiddin, dan aku menyebutkan baginya akan satu kitab yang khusus di dalam Al-Ihya. Tetapi di sini aku cuma memberikan bayangan kepada beberapa kata yang khusus dengan sekira-kira dapat sampai kata-kataku itu, kalimat itu kepada utaknya orang yang dhaif, lagi orang yang baru belajar. Karena tujuan kitab ini supaya dapat diambil manfaat oleh orang yang baru belajar, orang yang baru memulai pada ibadah kepada Allah, dan menolonglah ia ini kitab akan orang yang menuntut. Qala ba'dul ulama, kullu ma tayaqqanta kaunahu milkan lil ghairi manhiyan anhu fi syar'i fa huwa haramun mahdud. Wa amma idza lam yakun laka yaqinun bidzalika walakin yaghlibu ala dhannika annahu kadzalika fa huwa syubhatun. Sebahagian ulama berkata, tiap-tiap benda yang engkau yakin keadaannya itu kepunyaan orang lain, hukum menegah daripadanya, maka haramlah ia semata-mata. Adapun apabila engkau tidak mempunyai keyakinan dengan yang demikian itu, tetapi ada di dalam sangkaan engkau bahwa yang demikian itu adalah milik orang lain yang ditegah pada hukum, cuma ragu-ragu, maka itu namanya syubhat. Berkata lagi yang lain, balil haramul mahdu ma yakunu bihi ilmun aw ghalibu dhanni, lianna ghalabat adh-dhanni minna tajri majral ilmi fi katsirin al-ahkam. Bermula haram yang 100% itu, yaitu yang kita ketahui akan haramnya atau rasa-rasa di hati itu haram. Karena pengerasaan hati itu sama lawan pengetahuan juga di dalam kebanyakan daripada hukum. Fa amma idza tasawatil amaratani hatta tarqa syaqqan la yakunu li ahli ma tarjihun indaka fadzalika syubhatun. Adapun apabila bersamaan dua tanda, tanda haram dan tanda syubhat, sehingga engkau itu ragu-ragu, tidak ada bagi salah satu dari keduanya itu lebih pada perasaan engkau, maka yang demikian itu dia makan syubhat. Yusbihu annahu halalun wa yusbihu annahu haram. Artinya boleh jadi halal, boleh jadi haram. Pashtabaha amruhu alaika wa tabasahalu, maka itulah yang disebut samar ngarannya, belum jelas lawan kita. Summal imtina'u 'anil ladzi wa haramun mahdhun hatmun wajibun. Kemudian kalau haramnya nyata, itu kita itu menjauhkan diri daripadanya itu wajib kebenaran. Kalau ada tawarannya. Wa 'anil ladzi wa syubhatun taqwan wa wara'un. Adapun meninggalkan yang ragu-ragu, yang syubhat, itu karena takutan dan karena berhati-hati. Ya kan? Kada tahu pangita haram ka halal ka musia haram lantaran ada takutannya, ada takwanya, ada berhati-hatinya, lalu kada mengambil. Mun hendak tahun itu betakun orang alim pikir dulu. Bukanya ka pikir kalau tah. Nah, tahu jar pikir itu lalu ampatnya majhab. Lalu luasnya furuk ngarannya itu. Hada aulal qaulain indana. Fa in qila fama taqul fi qabuli jawaiz salatin fi hadzal zaman
fa'lam anna al-ulama ikhtalafu fihi. Faqala qaumun kullu ma la yutayaqqanu annahu haramun falahu akhluhu. Waqala akharun la yahillu an ya'khudha ma la yatahaqqaqu annahu halalun. لأن الأغلب بهذا العصر على أموال السلاطين الحرام والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز. Jika engkau bertanya, maka apakah jawaban engkau, hai Imam Ghazali, pada hukum menerima pemberian sultan di zaman sekarang? Ketahuilah bahwa ulama kita ikhtilaf padanya. Sebahagian berkata, setiap yang tidak diyakinkan bahwa haramnya, maka boleh diambil. Ada lagi berpendapat, tidak halal mengambil sesuatu yang tidak diyakinkan halalnya. Karena bahwasanya kebanyakan di masa sekarang ini, atas harta-harta sultan itu adalah haram. Yang halal di tangan mereka itu adalah sangat sedikit. Qala qaumun inna silati salatin tahillu lil ghaniyil faqir idza lam yatahaqqaq annaha haram wa innamat tabi'atu 'alal mu'min. Ada lagi berpendapat ulama kita bahwasanya pemberian sultan itu boleh, baik nang menerima itu orang sugih maupun orang susah, apabila tidak diyakinkan haramnya. Hanya saja dosa itu terserah lawan orang nang memberi. Qalu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatul Muqawqis Malikul Iskandariyah. Dalilnya karena junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW menerima ia akan hadiah daripada Raja Muqawqis, yaitu Raja Iskandariyah. Wastaqraba minal yahud ma'a qaulillah subhanahu aqaluna listuhti. Dan Rasulullah SAW lagi artinya minta utangi daripada Yahudi. Padahal Tuhan sudah mengatakan dalam Quran bahwa Yahudi itu tidak ada lain daripada haram pemakamnya. Qalu waqad atrafa jama'atun min as-sahabah ayyamad dhalamah wa aqadu minhum. Banyak sahabat-sahabat bagaul orang itu diberi mau aja menerima. Faminhum Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa ghairuhum ridwanullah alaihim ajma'in. Qala akharun la yahillu min amwalihim shay'un li ghani wala faqir idhum mawsumuna bidh-dhulmi wal ghalibu ala malihim as-suht wal haram wal hukmu lil ghalib fa yalzamu al-ijtinab. Jika yang kedua kada boleh menerimanya. Qala akharun ma la yutayaqqanu annahu haram fa huwa halal lil faqir dunal ghani. Ada lagi yang berpendapat apabila tidak diyakinkan haramnya maka boleh mengambil orang yang susah saja, orang sugih jangan. Illa an ya'lamal faqiru anna adzalika ainul ghasabi. Kecuali orang fakir itu tahu itu memang harta juntanan. Walaysa lahu ayyakhudhu, kecuali kada boleh diambil. Boleh juga mengambil illa liyaruddahu ala maliki, dikembalikan kepada yang punya. Wala haraja 'alal faqir an yakhudha min amwali sultan li annaha in kanat milka sultan fa'atal faqir falahu akhdhu bila raibin. Dan tidak ada dosa kepada orang susah mengambil daripada pemberian mereka. Apabila itu adalah memang miliknya, maka artinya si orang susah tadi boleh mengambil kada ragu-ragu. Wa in kanat min fai'in akhirajin aw ushrin, jikalau adalah harta itu daripada fai'in, artinya harta fai', ya kan? Atau daripada hasil bumi, atau ushrin atau hasil daripada seper itu, padahal fakir fihi hakun, maka orang fakir ada juga bisi hak di situ. Wa kadzalika li ahli ilmi. Selain daripada orang fakir, orang penuntut ilmu pun ada hak di sana. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man dakhala al-Islam ta'ian wa qara'a al-Qur'ana zahiran falahu fi baiti ma lil muslimina kullu sanatin mi'ata dirham. Siapa masuk agama Islam hal keadaannya taat, hanya kada dipaksa. Membaca Quran pulang ia bisa, maka baginya ada bisi harta daripada malil muslimin itu tadi setiap setahunnya 200 dirham gitunya. Ruya pulang mi'ata dinar, ada yang mendapat 200 pound. Illam ya'khudha fid dunya akhadha fil akhirah. Amin dunia kada diambilnya, kena di akhirat saja. Wa idza kana kadzalik fal faqir wal alimu yaqudani min haqqihima. Apabila sudah demikian, maka orang yang fakir dan orang yang alim boleh mengambil haknya. Qalu wa idza kana al-malu mukhtalatan bi malin maghsubin la yumkinu tamyizuhu aw ghasban la yumkinu radduhu ala sahibihi wa dhurriyyati fala makhlasa lisultan illa biyatu taqdihi. Apabila harta itu bercampur dengan yang rampasan dan kadang-kadang dipisah-pisah, atau rampasan kadang
kepada kalau diberikan kepada ampunnya atau zuriat ampunnya itu, maka tidak adalah tempat kelepasan bagi sultan itu kecuali diberikan habis. Wa maka Allah ya'muru bis sadaqati 'alal faqir wa yanha wa yanha al-faqir an qabuliha aw ya'zana al-faqir fil qabuli 'alaihi haram. Wa idzan lil faqir ayaquda illa 'ainal qasbi wal haram. Boleh orang fakir mengambil kecuali nyata-nyata haramnya. Falaysa lahu akhdhu, itu kata boleh. Wa hadil masailu la yumkinul fatwa fiha illa bi bastin wa syakikin wa tashkikin. Ini masalah adalah tidak bisa diketuakan padanya kecuali mahajatakan dulu, artinya keterangan-keterangan yang luas serta pengalih ini. Wasti'abul qawli fiha yukhriju 'anil maqsud ila kitab. Fa in aradta ma'rifataha fatali kitab al-halal haram min kitab ya'ulu bil alladhi sannafnahu tajidu masyruhan mubayyanan insyaallah taala. Fa in qila fama taqul fi silati ahli suq wa ghairihim hal yazamu radduha aw al-bahthu anha qad 'alimta mujazafatahum wa qillatan nadharihim fi muamalatihim wa kadzalika silatul ikhwan. Apabila ada pertanyaan lagi yang kedua, bagaimanakah jawaban engkau Imam Ghazali pada pemberian orang-orang yang berdagang di pasar atau seumpamanya? Apakah kita itu membulikan bariannya orang dagang atau kita itihi dulu, kita bahas dulu? Sedangkan sudah dikenal bahwa orang-orang dagang itu tadi banyak mempergampang masalah muamalahnya, bahkan kadang memikirkan halal haramnya. Bagaimana kalau mereka itu memberi tapih dan sebagainya? Dan sedemikianlah artinya pemberian saudara-saudara sama saudara. Fal jawabannya annahu idza kana zahiru insani salaha wastitra fala haraja 'alaika bi qabul silati wa sadaqatihi wala yalzamul bahsu. Apabila dilihat zahirnya manusia itu bagus, maka kada berdosa kita menerima pemberiannya dan sedekahnya. Dan kada boleh kita lagi itih takun manapun. Di antakul qad fasada zaman fa inna hadasun. Yaitu dengan bahwasanya mengkata itu sudah rusak pada zaman wahini. Ini ngarannya jahat sangka lawan saudara seagama. Bal husnudzan bil muslimin ma'murun bih. Tapi husnudzan dengan orang Islam itu diperintah. Summa alam, jadi janganlah itih. Kalau itih itu nak mencari kesalahan orang. Husnudzan itu yang disuruh sesama Islam, bukan itih-mitih kekurangan, keaiban, kesalahan kawan. Kalau kita ketujuh hidup mencari kesalahan-kesalahan kawan, sekijap mata kan kelihatan. Tapi rugilah kita kadang melihat kesalahan kita yang saling banyak. Dan hasil daripada kita melihat kesalahan awal itu, kadang melihat kesalahan kita, maka kita itu selalu ranggang hubungan sesama Islam. Ya kan? Hasil daripada suudzon ranggang. Kayak kita lawan ayam beranakan, gara-gara kita menyangka di hati, bisa-bisa dipatoknya, lalu kita berjauh diri. Jadi menjauhkan diri daripada ayam itu tadi karena ada sangka di hati, dipatoknya. Artinya menganggap bahwa ayam pamatukan. Maka kita sama Islam tidak boleh beranggang-ranggang, mesti kita bersatu, kita disuruh bercerai, kita runtuh. Ada kalau bahari Maulidun Nabi Muhammad. Di akhir zaman sebelum fajar dilahirkan malam sanayan Rabiul Awwal. Allah bersatu kita disuruh bercerai kita runtuh. Ha saudaraku jebari. Bahari di Jerusalem menyanyikan tak? Nah, gara-gara suudzon. Apabila orang ada di hatinya suudzon, maka itulah orang yang cagar suul khatimah. Ujar Imam Syafi'i. Orang yang ada suudzon di hati, itulah yang suul khatimah cagarnya. Adapun orang yang husnudzon di hati, itulah yang husnul khatimah. Maka hantunya suudzon banyak banget. Kita ni bunga sudah. Kakawalan pulang bunga,
Kita nih katuju mengitihi kesalahan orang, awal katuju mengitihi, pas sama-sama dia katuju mengisap rokok karitik, artinya suka mengaritik. Terserah aja kan punya hendak su'udzon, hendak su'ul khotimah, amalkan su'udzon, terserah aja. Hasil daripada su'udzon, ranggang hubungan kita. Nang asalnya rapat jadi ranggang karena ada sangka itu tadi. Apalagi mengitiru takun menakunakan. Misalnya ulun adalah pekawalan kaasap itu kena rapat benalon lawan bujena ulun takuni bujena. Asap tu kemapanya bisa kejauhnya ke berdusta. Misalnya miti-iti mencari ini tu mana lonturan kabingat, mana mencari koreng orang. Kalau tahu orang di awak sorong banyak jorongak, banyak juga kesalahan. Ya Allah julak untuk mengaji londa. Pertama jangan berdusta, nang kedua jangan hafid, nang ketiga jangan menggaduhi orang. Namun nyawa masih aja berdusta atau hafid, sekali lagi hafid. Nang ketiga nyawa ketujuh menggaduhi orang, jangan ngaji orang diunda. Unda kata redo, enggak sini aja lah. Jangan urusan lagi kita diharap pun maaf aja. Nah, limbahnya sudah kena amalan. Nang tiga tu dibalikin amalan wirid. Nyawa jangan kamari kecuali ada mimpi. Menyepak kena bermimpi, lapor ulun bermimpi diberak kurang, nah lain. Sampai bermimpi berdapat Rasulullah. Sesudah bermimpi berdapat Rasulullah hanya di ompenak dulu, tunggal di kita di pendelisrin. Urusan dalam. Sebelum itu sidin kalau mendelis dalam kecuali zahir syariat saja. Karena orang kalau bisa bermimpi berdapat Rasulullah selama syariatnya belum bujur. Sekali lagi, manusia kalau diberikan bab ru'ya kepada Nabi fil manam selama belum bujur syariat. Hanya kada bujur kan kau. Kita dah nukar kursi gunul benar. Ada lawang hendak memasukkan ke dalam rumah lorong lawang. Hendak kursinya tu luput tahalang maulah masuk. Tahalang maulah masuk. Kada mau. Mesti bujur masuknya. Karena sedangkan Rasulullah itu wa anta babullah. Lurung untuk kita mendatangi Allah. Artinya ma'rifat. Lamun tahalang lawan syariat sidin kada bakal terbuka lawang itu. Itu babur ru'ya masdud. Oleh sebab itu orang bahari ketahui oleh Nuhai Salik. Kata-kata salik itu kurangnya sudah syariatnya bujur. Oleh sebab itu julak syariatnya ini yang dibujurakan sini dulu. Jaka lawan umah bakti, jaka bini diurus anak, diurus berdagang bujur-bujur. Nah, itu dulu diurus ini. Muntung bujur-bujur. Apik dulu, nah dulu luarnya itu jalannya. Dulu rimba sudah syariat, hanya akhlak al-mazmumah itu dibuangnya. Dari amalan, banyak sudah mimpi udah Rasulullah, hanya di ompenak sedang. Nang alim suruh ngisiin kitab, ini apa pahamannya gitu. Ini memaham, banyak pinapas pahamannya berdiam sedang, banyak luput, kinyek sidin. Pinaga nang kada paham dia betakon takunakan ka lain biasanya. Jadi kita ni menyadari dia berataan sudah kenapa aku ni belum bisa bermimpi berdapat Nabi sekali-kali, maka sudah sedang aja kan umurnya. Nah, yakinlah bahwasanya kursi kita tahalang anak masuk ke lawang tadi. Artinya kada bujur syariat lagi wa imma bacari berdagang kada bujur, makanan, minuman atau ngurusi anak bini kada bujur, atau lawan kuitan kada bujur, atau lawan jiran kada bujur. Itu sebabnya. Di antaranya yang sambat padahal itu secara umumnya syariat belum bujur lagi kada bisa bermimpi berdapat Rasulullah.
Udah sedang aja maksudnya ya salawatnya inna atayna kalau dibaca sudah ya wudu juga pada kiblat juga ya salawat dijarak juga salawat kalau bataan membuka aurat untuk jah ya kan sudah jo bini dijawabkan juga dulu kalau tegal-tegal juga kan ada mau juga sekali mimpi tetap diberak maling umpama. Nah itu syariat belum bujur lagi sembahyang kada bertumak ninah. Ya apabila syariat belum bujur kalau bisa terbuka. Amun orang ke syariat belum bujur bermimpi berapa nabi itu lain inya bala jangan ngira-ngira rasa-rasanya Rasulullah kan para ulun yang kada sidin bepada atau orang lain madakan di dalam suara waktu dalam mimpi itu juga mun sorong merasa-rasa sorong orangnya meraba-raba orang meraba-raba tuh orang meraba-raba itu orang cari iwak di raba-raba mana raba-raba apalagi anak nang yakodotan. Nah jadi mesti syariatnya ini dulu kita nih mesti apabila kakawalan itu tadi jasidin apa artinya pina bagus saja lihat pada luarnya pina bagus saja membari kita terima aja pakai aja makan aja minum aja pina bagus saja mun kita ngitihi pulang kada boleh itu berarti kita nak mencari perpecahan sesama kita. Karena ada manusia terjenta elang kemarin nak makan kawal nita. Misalnya juga dari kasat, ulun bakal ulun kasat. Hendak mamuju makan mayakin akan kasat ni nang apa juga. Ulun takuni jena. Karena ulun takuni pulang amit, takuni pulang kena masdar, takuni pulang kena siapakah muin kata takuni. Nang takuni kena apa? Kasat tu. Banyak dapat kada bagusnya sebutin dia. Ranggang. Gawian kata itu aja. Mana aja bawa diri kada sing akuran yang ke kampung mana aja kada mengakurnya mun kita masih ada ketujuh taktis keaiban orang Islam mana aja kita itu kada mengakurnya kan dia musuh aja lah dia ketujuh nak menggadur-gadur kejahatan iya jago sama itu tadi nyawa mun pengajian diundah pertama jangan mendusta kedua jangan kafir ketiga jangan gadur hal ehwal urang entah hal ehwal ulama mau kita ni betul banang gabelan ehwal ulama itu katujubanan nafsunya padahal tadi itu mewarisi akan jahat pahabisan umur suul khatimah summa lamma huwal aslu fi hadzal bab wa huwa annaha huna sya'in aduhuma hukmu syar'i wa dhahiruhu wa tsani hukmul wara'u di dalam bab ini halal haram ini gura adalah dua macam ada hukum syariat fikih ada hukum warok atau tasawuf burah. Jadi kalau hukum syariat fikih apabila orang itu sudah dohirnya bagus ambil aja. Tapi kalau tasawuf inya merasa-rasa di hati pulang. Walau dohirnya orang itu bagus hatinya pulang dirasakannya. Hatinya kada ketujuh kada mengambilnya. Kada makainya kada makannya. Ini tasawuf urusannya di hati istabti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Jadi dua yang artinya syariat saja keduanya ini syariat di luar tadi fikih syariat di dalam itu ngarannya tasawuf tadi ya waraknya kedua-duanya itu. Tapi kalau orang warok ini tersakit sedikit daripada orang nang zahir tadi. Orang zahir itu asal zahirnya bagus ambil aja sudah ia nang bagodang tapi bisik tapi ini dibari orang bagodang dijualnya karena apa? Itu salah ya, nyelitnya jual. Ini tuan guru dibari orang tapi semarin ada banyak banget berjual. Maka tapi tak pakai dia dijual lah, ada pasangan jual, dicidin. Tapi kalau kita balaku atnya warok ini adang dulu. Ini orang ini kembali, orang samarin ada jual kembali nih. Tapi orang ini dilihat bagus saja bang. Bagus saja tak zahirnya, ya kan? Inya manapun di hatinya juga pulang. Kalau menakuni orang itu bang, ini mana pokoknya tapi ini, di mana duit ini pokoknya? Kadang minta kan ada, secara mendetail ada cuma hati, tak buka ke hati. Caranya minta pitulun hati, sesudah hati kosong daripada aghyar, hanya ingat lawan nur, limbahnya nur aja timbul di hati kena, ngapa? Nah ya tak.
Itu ngarannya istikharah hati, istabti qalbak. Walaupun ini kada sembunyian hati orang, matinya dari hati nang kosong dari aghyar. Waktu itu hanya lihatin apa nang timbul di hati. Iya tah neta, nang kotor awal neta, nang musammam neta. Dia nang minallah bujan. Wallahu yaqdi bil haqq. Wallahu yaqdi bil haqq. Ana wala tas'alnya nah hukm syar'i an takhudha ma ataka min man dhahir salah wala tas'al illa anta tayaqqan annahu wasbunka harum wa hukmul wara alla takhudha shay'an min ahadin hatta tabhasa anhu wa yatalba.